Interogasi episode tentang aku. Pertanyaan pertama, apa lo sayang sama diri lo sendiri? Interogasi episode tentang aku. Pertanyaan pertama, apa lo sayang sama diri lo sendiri? Sayang, tapi nggak sepenuhnya. Kenapa? Bisa lu ceritakan maksudnya? Karena ya gue masih merasa banyak kurang, masih merasa banyak yang gue nggak bisa, yang orang lain bisa. Ya gitu, masih suka ngerasa minderan. Ya gue sayang sama diri gue sendiri karena gue harus menyayangi diri gue sendiri, karena dibalik gue sayang sama diri gue sendiri banyak orang-orang yang gue sayang untuk dibahagiakan. Kalau sayang sama diri sendiri itu kan harus ya. Cuma pasti ada satu momen dimana kayak kenapa sih kayak gini, kenapa sih kurang gitu. Ada sih, cuma ya mau nggak mau kan harus terima gitu. Salah satunya menyayangi diri sendiri kan harus menerima apa yang ada. Mau nggak mau sih harus sayang, tapi sayangnya belum sepenuh hati. Untuk diri lu sendiri? Iya. Because? Karena gue masih ngerasa kurang gue masih banyak. Sayang. Kalau bukan diri sendiri yang sayang sama diri sendiri, siapa lagi? Orang lain aja bisa nyakitin, gimana diri sendiri kalau yang nggak sayang? Pasti sayang. Kenapa? Pertama, dia selalu kuat di saat gue udah ngedown. Otak sama hati pasti kan nggak pernah sinkron kan. Tapi gue selalu berusaha, oke, lu kuat, nggak boleh kayak gini. Soalnya kalau gue lemah, otomatis orang-orang di sekitar gue juga kayak khawatir. Terus gimana kayak gitu. Akhirnya gue harus tetap kuat, tetap waras, nyampe sekarang tuh harus sih. Oke, pertanyaan kedua, apa sih yang paling lo inginin dalam hidup lo sekarang? Bahagia. Dalam hal? Ya, Banyak. bahagia dan dipenuhi semuanya untuk sampai ke bahagia. Maksudnya kayak entah gua menikah gitu, entah gua punya banyak uang gitu. Itu yang semua hal yang menjadikan gua jadi bahagia gitu. Karena gua pengen bahagia. Paling pertama sih gue mau ngebahagiain diri gue sendiri, karena menurut gue di sekarang ini kayaknya gue bahagia tapi kayak belum full gitu. Jadi mau bahagiain diri gue sendiri, terus yang pasti juga orang tua. Semua cita-cita gue kecapai, semua yang gue pengenin kecapai, ngebanggain orang tua, ketemu sama jodoh gue. Satu, gue pengen ngebahagiain orang tua gue dulu, ya kan, itu yang terutama. Ya dari segi materi ya mungkin, dan dari segi religinya juga mungkin ingin gue bahagiain juga, terutama untuk kedua orang tua gue gitu. I wanna be happier. Wow. Because? Karena gue ngerasa selama ini gue belum merasa bahagia. Mungkin orang liatnya, mungkin orang liatnya gue kalau di luar kan petakilan, ceria, ketawa-ketawa, kayak nggak ada beban gitu. Padahal nutup aja gue, acting aja acting. Padahal mah gue selama ini nggak pernah ngerasa sebahagia itu gitu. Justru gue suka, kok bisa ya orang bahagia? Kok bisa sih orang bisa nyapai apa yang dia mau gitu? Apa yang gue tuju? Kok gue nggak bisa gitu? Sekarang pokoknya gue pengen ngebahagiain nyokap gue. Itu sih utamanya itu. Nextnya itu yang ngikutin, kalau nyokap gue udah bahagia, ya bahagia semua lah. Berhenti buat males-malesan. Karena?
Karena gue ngerasa diri gue itu masih orang yang super malas untuk ngapa-ngapain. Keinginan gue itu banyak, tapi rasa malas gue lebih tinggi daripada keinginan gue. Yang ketiga, apa yang jadi alasan lu untuk terus berusaha gapai apa yang lu tuju? Ya pertama alasan gue pertama adalah balik lagi ke orang tua. Ya karena jalan satu-satunya gue untuk masih tetap berusaha berjuang di hidup gue adalah yang pertama gue pengen ngebahagiain orang tua gue. Ya karena sebagai anak sekeras apapun lu ngebahagiain orang tua, ya nggak bakal bisa gitu ngebales. Jadi selagi gue masih bisa berjuang, ya selagi itu gue masih pengen ngebahagiain orang tua gue. Orang tua sih, terbesarnya tuh orang tua, karena gue anak pertama, terus juga pasti mereka banyak harapan ke gue buat dicontoh ke adik-adik gue. Pertama, karena bokap udah meninggal, jadi gue harus ngehidupin nyokap gue. Dimana sebenarnya itu udah gue anak terakhir, tapi gue nggak pernah dimanja. Jadi gue kayak menjadi kepala keluarga sebenarnya sih. Soalnya apa-apa semuanya ke gue, walaupun kakak gue udah nikah, tapi dia udah punya kehidupan sendiri gitu. Ada 2 orang perempuan yang harus dibahagiakan. Mungkin titik itu yang sampai ini gue berjuangin cita-cita gue sampai sekarang. Nyokap gue jadi alasan gue buat gue tetap berjuang sampai saat ini. Berarti orang tua ya? Orang tua gue dan kebahagiaan gue untuk masa depan nanti. Yang keempat, apa yang ada di diri lu yang bikin lu jadi minder? Kaki gue. Jadi waktu SMK gue pernah kelindes motor. Itu kaki kanan. Jadi pas gue ke Tangerang kerja baru 2 tahun gue kelindes lagi. Sebenarnya itu nggak apa-apa, cuma gue ngerasa kayak tulang gue tuh miring. Jadi kalau jalan tuh sebelah kanan rasanya aneh aja gitu. Gimana ya, kalau orang-orang kan bilang lo enak tinggi gitu. Cuman justru itu yang gue gue minderin terus gitu dari orang. Malah gue kayak kenapa sih gue harus setinggi ini gitu. Kulit sih. Tinggi badan sih, kayak lumayan bikin minder. Apalagi teman-teman gue kan lumayan tinggi, jadi kalau berdiri di sebelahnya tuh kayak gila, gue mini banget gitu. Jadi tapi ya udahlah ya, mau gimana itu sih. Oke, yang kelima, apa pelajaran hidup terbesar yang bisa dipelajarin orang lain dari hidup lu? Ikhlas. Coba sabar dalam segala masalah. Mungkin sabar kali ya. Sabar dalam menjalani sebuah proses. Bro, keep smiling. Tersenyumlah kapanpun, dimanapun, walaupun hatimu remuk. Soalnya menurut gue sendiri, gue tuh orangnya kayaknya gue sabar banget gitu. Jadi semoga orang lain juga sesabar gue gitu. Amin. Oke, jadi semoga orang-orang bisa belajar dari lu untuk lebih bersabar, lebih sabar lagi untuk menghadapi semuanya. Iya. Karena itu yang paling susah gue terapin dalam hidup gue gitu. Biarin aja orang lihatnya yang seneng-senengnya aja. Kalau orang ngelihat kita menderitanya mah makin seneng orang. Oke, yang ke-6, kalimat untuk orang lain yang pernah nyakitin atau menghalangi tujuan lu. Lo nggak bisa apa-apa. Lo nggak berguna apa-apa. Makasih udah membuat gua menjadi lebih kuat sampai sekarang. Makasih banyak. Makasih dulu udah ngomong yang aneh-aneh. Yang terutama gue juga bakal bilang makasih ya. Ya gue mau bilang makasih aja. Udah ngingetin mulu. Ngingetinnya walaupun menyakitkan, tapi itu jadi motivasi buat gue. Jadi ketika gue bisa nunjukin, gue bisa loh. Lu masih di mana? Masih di situ-situ aja. Tanpa lu gitu, gue nggak bakal bisa sekuat ini gitu di sekarang gitu. Mungkin ketika nggak ada lu yang nggak percaya dengan apa yang mau gue capai, ya mungkin gue bakal di zona nyaman gue. Jadi ketika lu datang dan lu berpikir seperti itu, ya gue bakal nunjukin gitu apa yang gue lakukan saat ini bisa tercapai gitu. Karena berkat dia kan gue jadi termotivasi buat menjadi lebih baik, buat terus menggapai apa yang gue mau gitu, apalagi impian gue. Jadi buat dia terima kasih.
Yang pasti down ya, gue sedih ya kan ya. Ya bener juga gitu, kadang kayak iya gue nggak bisa apa-apa gitu. Cuman kan kenapa sih gue jadi sedih? Bisa, sebenarnya ada sih kalimat yang benar-benar nusuk ke hati. Sebenarnya ini kalimat dari almarhum bokap gue sendiri. Jadi dia bilang, kalau ngapain sih kuliah? Kamu tuh cewek, ngapain? Ntar ujung-ujungnya di dapur gitu. Tapi pas mau gue buktiin, pas baru semester 3 dia meninggal gitu. Kayak ih. Sorry. Tapi pas dia udah meninggal, oke lah. Gue bakal buktiin bahwa gue bisa bayarin nyokap gue gitu. Pokoknya keluarga bisa ngangkat derajat. Terlebih lagi gue kan dari ekonomi rendah ya. Gue bisa gitu, nggak perlu jadi orang kaya bisa kuliah, tapi gue bisa kuliah sendiri gitu. Buat orang-orang juga pasti banyak sih, ngapain lu di umur segini lu kuliah? Ngapain? Apalagi lu cewek. Tapi gue bisa buktiin dengan berjalannya waktu, orang-orang oh udah mulai, oh si Fani bisa ternyata gitu. Itu sih. Yang terakhir, kalimat apa untuk diri lu sendiri saat ini? Kalimat untuk diri gue sendiri, makasih udah bertahan dan berjuang sejauh ini. Gue sayang banget sama lu. Sama diri lu sendiri. Sama diri gue sendiri. Impian masih banyak, jadi harus dikejar, nggak boleh patah semangat. Apalagi banyak orang-orang yang peduli, ngedukung, pokoknya support sampai sekarang gitu. Jadi Saat ini terus sayangi orang-orang yang berbuat baik di sekitar. Coba lebih sayang sama diri lu sendiri. Jangan terlalu mikirin orang lain. Buat diri gue sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih udah sabar. Terima kasih sudah menyayangi diri sendiri. Karena buat menyayangi diri sendiri itu sebenarnya sulit. Apalagi gue sempat kayak nggak bisa nerima apa ya, masa lalu gue gitu. Jadi kayak masih suka, kok gue kayak gini sih, kayak suka sedih sendiri gitu. Jadi kayak masih nggak bisa nerima gitu. Tapi sekarang udah bisa, alhamdulillah gitu. Udah dia bisa terima lo. Buat diri gue sendiri, makasih banyak banget, makasih udah bertahan sejauh ini, tetap masih ada, tetap memilih untuk masih bernafas di antara banyaknya kesempatan untuk mengakhiri. Tapi lu masih ada di sini, berarti lu sehebat itu. Dan maaf, aku cengeng banget sih, Bella. Maaf kalau masih sering ngeremehin, masih sering nggak percaya diri, masih sering ngerendahin diri sendiri. Maaf banget. Pokoknya makasih udah ada sejauh ini. Oke, mungkin menurut gue itu cukup memotivasi banget. Jujur gue juga belajar dari apa yang udah lu ungkapin sekarang. Gue juga belajar banyak dari apa yang udah lu sampein. Ya mungkin juga teman-teman yang nonton bisa termotivasi juga, bisa lebih sabar gitu ya kan. Belajar banget dari apa yang udah lu sampaikan. Oke, makasih banget. Say goodbye buat di sini. Bye. Dadah.